Atmanamase, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam sharing produk anggota Gratitude. Seperti itu, kita akan mendengarkan sharing-sharing dari member komunitas Gratitude. Biar kita support mereka, jika misalnya memang bisa berkolaborasi, silakan nanti hubungi dan berkolaborasi kepada teman-teman. Silakan yang presentasi buka video juga, silakan Bu Selvi. Oke, selamat pagi semuanya, namaste. Perkenalkan, saya Sylvia Karuna. Saya kebetulan di sini mau sharing produk tentang Piteku Baby Wear. Itu pakaian bayi yang punya moto pakaian bayi kesehatan. Langsung aja saya masukkan videonya supaya bisa teman-teman tahu seperti apa pakaian bayi kesehatan itu Piteku itu mirip modelnya seperti apa gitu ya. Oke. For summer is for falling in Let's go for a nature walk. Listen to the birdies talk. Go slowly in the grass while the clouds go rolling. Jadi Piteku Baby Wear ini salah satu pakaian bayi, tapi yang bukan pakaian bayi biasa, karena kita mengusung konsep pakaian kesehatan bayi. Maksudnya kesehatan itu seperti apa? Karena kita mempunyai bahan itu yang benar-benar dari bahan alami, jadi minim sekali untuk campuran chemical, di mana banyak sekali baju bayi yang lain itu sekarang terbukti bahwa dia menggunakan bahan-bahan itu chemicalnya banyak sekali. Nah, nanti penjelasannya seperti apa bisa berlanjut di tanya jawab. Sekian Koabe, makasih banyak. Yuk, thank you, sama-sama. AB untuk kesempatannya. Aku dari Dapur Serenala itu bergerak di makanan ringan. Ada snack. Aku share dulu ya. Coba muncul enggak? Kelihatan? Ya, ini Jala Rose dari Dapur Serenala. Itu biasanya kalau teman-teman tahu itu Jala Rose itu asin. Nah, kita versi manis. Versi manisnya kita juga punya sausnya saus kinca, dicocol nanti bisa dicocol atau direndam. Nah, tapi bentuknya bentuk bunga rose, warnanya warna-warni. Dia teksturnya kalau dimakan itu kalau nggak pakai saus dia agak gurih manis, tapi tidak terlalu manis. Nah, ini packagingnya lengkap dengan saus cocolannya. Dan juga aku juga punya petulo. Nih, teman-teman kalau tahu petulo, nah sama aku juga punya petulo. Sama warna-warni. Terus juga bisa untuk ulang tahun nih. Siapa tahu kan udah bosen ya sama kue tart
Nah, kita tambahin topper selamat ulang tahun atau apa, kita juga bisa. Nah, atau pesan untuk hampers. Nah, ini versi besarnya untuk dibagiin ke saudara atau teman. Nah, selain Jala Rose atau Petulo, kita juga punya risol manis dan asin kayak gitu Pak Abi. Untuk detailnya atau tanya-tanyanya nanti bisa ditanya jawab. Oke, thank you Pak Abi. Sama-sama. Baik, selamat pagi Ibu-ibu semua, Bapak-bapak. Kebetulan nama saya, perkenalkan saya Aryo. Saya kebetulan ada mempunyai satu usaha kecil yaitu di Dem Coffee di apartemen Akasa di BSD. Ini adalah kedai kami yang ada di apartemen BSD, di mana kami saat ini adalah bergerak di bidang food and beverage. Ini adalah menu-menu kami ya, dan kami saat ini juga bisa melayani untuk teman-teman jika ada teman-teman yang membutuhkan untuk catering atau event di tempat kami atau catering di luar, kami bisa sangat membantu dan kami bisa memberikan dengan hasil yang terbaik. Dan ini adalah minum-minum kami, ya kami bergerak di kedai kopi dan di mana kami juga ada minuman literan juga yang bisa cukup favorit juga di tempat kami. Dan ada beberapa minumnya yang non-coffee juga, seperti itu. Nah, jadi jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Ini selain itu kami juga bergerak, ada kebetulan sampingan kami juga, kami ada bergerak di bidang mekanik, ya, untuk infrastruktur atau konstruksi, di mana nanti bisa kami akan informasikan, yaitu sebagai untuk air handling unit untuk sistem kontrol AC yang di gedung, dan kami juga bergerak di Thrift Digital. Jadi kepada teman-teman yang membutuhkan untuk sosial media, branding, digital branding marketing, kami bisa membantu untuk penayangan di sosial media yang mau seperti apa proyeknya. Kami akan arahkan dan akan kami bantu untuk posting di sosial media ataupun di TV, dan dari mulai untuk openingnya sampai closingnya, sampai selesai, sampai akan menaikkan followers dari sosial media teman-teman. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Abi. Selamat pagi teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan Ko Abe yang sudah kasih kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ros. Saya mau perkenalkan produk baru saya, usaha baru juga kecil-kecilan, namanya Dim Sum Hut. Dim Sum Hut. Dim Sum Hut ini dengan kualitas restoran. Yang pasti sih harganya terjangkau ya, dan mudah dihidangkan begitu. Ini gambarnya saya share. Selain kualitas dan harga yang terjangkau, semua produk Dim Sum Hut ini halal. Produk akan dikirimkan dengan frozen, keadaan frozennya. Tapi dengan teknologi vacuum seal yang kami gunakan ini, kualitas dimsumnya akan tetap terjaga dan fresh saat dihidangkan, gitu.
Di Dimsum Hut ini kami selalu mengutamakan kualitas, tidak hanya kualitas produk aja, tapi juga kualitas setiap ingredient dengan kualitasnya, dengan kualitas servisnya juga. Untuk proses penghidangannya itu mudah sekali ya. Anda hanya butuh mengeluarkan dimsum dari packaging dan hanya dikukus aja gitu selama sekitar 7-8 menit lah gitu. Untuk sekarang ini produk utama kami adalah siomay. Begitu bisa dilihat gambarnya ini siomay-siomay. Nah, tapi ke depannya kami akan menambahkan produk-produk dimsum lainnya. Misalnya ada hakal, ada bakpao ayam, bakpao kacang, kue lobak, lobako, gitu, dan lain-lainnya lagi nanti akan menyusul gitu. Dan ini namanya jadi sekarang ini produk-produk ini kualitasnya udah pasti kualitas restoran dan harganya terjangkau, yang pasti cocok buat keluarga Anda. Untuk order atau reseller bisa menghubungi WhatsApp saya, yaitu di 0856 4398 3668. Demikian. Oke, thank you. Presentasi. Wah, keren. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya testimoni dulu juga. Kemarin waktu itu dikirimin somainya Bu Ros. Wah, itu memang luar biasa sih. Jadi luar biasa sekali. Rasanya benar-benar enak sih. Lebih enak. Maksudnya lebih enak dari yang di resto mas sebetulnya. Jadi keren deh. Seperti itu. Dia masaknya juga berhari-hari proses. Thank you Bu Ros. Iya. Jadi recommended banget sih somainya. Ya begitu. Makasih. Nanti dibagi-bagi lagi deh. Jadi bagi-bagi lagi. kan enak jadi testimoni dong. Seperti itu. Nah, teman-teman silakan yang mau bertanya ke 4 presenter ini, silakan ke siapapun. Tadi ada Swasti. Nah, itu ada yang nanya tuh harga dimsumnya berapa, kirim dari mana, kayak begitu. Silakan Bu Ros. Misalnya kita ini sekitar 20 biji itu 130.000 gitu. 20 biji ya? 20 biji. Campur kayak gitu boleh? Oh ya. Kalau mau kurangnya bisa. Mau kurangnya bisa. Pesan satu bisa. Tapi lebih enak sih packagingnya satu kan biar untuk ongkirnya juga jangan terlalu, jadi cost-nya nggak terlalu itu kan, kalau dikit-dikit kan ongkirnya jadi mahal. Dikirim dari mana? Dari Gulf Island. Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk, seperti itu. Iya. Jakarta doang atau luar kota bisa? Luar kota bisa? Luar kota bisa. Oke, siap. Itu kayak dimsumnya itu nanti di frozen atau di frozen, harus di frozen dulu ya atau gimana? Keadaan frozen semua. Dan di seal itu packagingnya gitu. Jadi kita seal yang di itu ya, yang disedot gitu udaranya. Jadi biar awet gitu. Oh, siap. Jadi kan kualitas makanannya bisa terjamin, tetap fresh. Iya. Semua keadaan kita fresh ya, Pak B gitu. Oke. Dagingnya juga fresh, baru semua.
Iya. Oke, thank you. Ya, Mas Aryo, yang itu yang berarti yang baru itu yang bisnismu yang kedua itu apa? Yang digital marketing ya, lebih ke situ ya. Jadi Ya, bisa, betul. ya, Jadi bisa nanganin semua medsos orang, bikin kontennya sekalian desain grafisnya kayak gitu, sekalian ininya. iya. Desain Jadi grafisnya. misalnya kayak ibu-ibu yang tadi makanan seperti apa. Jadi makanan kami akan photoshoot dulu makanannya, akan kami dari foto itu kami akan touching lagi, kami buat menarik lagi. Nah, nanti akan ada beberapa photoshoot. Nah, di situ setelah itu ini dari contoh dari sosial media ya, akan kami posting di dalam sosial media. Nah, di sosial media pun akan kami posting berdasarkan waktu-waktu masyarakat atau misalnya society itu kapan sih melihatnya di sosial media. Misalnya contohnya jam 12 siang, habis orang makan siang gitu ya. Pasti kan akan refleks, kita semua akan coba buka handphone, ngelihat Instagram. Nah, di situ kami akan posting, dan itu juga akan kami menyarankan untuk Instagram Ads ya, seperti itu, dan Facebook Ads segala macam yang berhubungan dengan advertising. Nah, jika dari itu juga kami akan juga buat untuk video juga bisa seperti itu. Jadi misalnya video produk seperti itu. Jadi mungkin akan menjadi lebih menarik lagi untuk customer membeli produk-produk ibu-ibu nih, misalnya seperti itu. Seperti itu sih. Jadi akan dari followersnya ibu-ibu juga akan semakin naik, dan dari Instagram Ads yang sudah kami propose di waktu-waktu tertentu, dan akan lebih menaikkan penjualan. Seperti itu sih. Oke. Thank you. Ada pertanyaan, Mas Aryo, itu di chat, biayanya berapa kalau satu sosial media Instagram dan Instagram Ads dan FB Ads? Kayak begitu. Maksud dia biaya berapa untuk pengelolaan IG dan Facebook itu? Ya, kalau untuk biaya, nah ini biasanya kami tergantung kebutuhannya seperti apa, Ibu Yoja. Jadi akan berdasarkan nanti kita diskusi ketemu saya dan tim, kebutuhannya the produk atau mau sampai video. Jadi kami melihat dari kebutuhannya dulu sih, seperti itu. Ya. Saya mau nanya, boleh nggak sama Mas Aryo? Ya, silakan. Boleh. Kalau misalnya untuk bikin konten-konten itu bisa ada gimana, maksudnya bisa untuk permintaan khusus atau harus bulanan atau per konten satu? Per konten. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau kita bikin biasanya ibu minta dibuatkan dalam waktu sebulan, jadi akan kita buatkan dalam per program ya Bu ya, seperti itu per kontennya. Jadi akan kita hitung Bu yang ibu mau. Jadi kalau jadi maksudnya per konten juga bisa, terus per paket bulanan juga bisa. Iya, seperti itu Bu. Jadi kami akan saya dan tim ketemu ibu maunya per kontennya seperti apa, atau misalnya tadi yang ibu mau per bulan seperti apa, baru kami akan tunjukkan proposalnya pada ibu, biayanya seperti itu. Jadi kami saya di Surabaya bisa. Kenapa Bu? Kalau saya di Surabaya bisa ya? Bisa Ibu. Nanti kami bisa, saya dan tim, mungkin kita bisa Zoom meeting dulu, kalau perlu nanti kami ke Surabaya, jika memungkinkan kami ke Surabaya, seperti itu Bu. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, kalau satu video produk berapa? Kembali lagi Bu, maka satu video produk berapa? Kami lihat dari tingkat kesulitannya, tingkat yang Ibu mau seperti apa sih Bu. Jadi kembali ke informasi yang saya berikan. Terima kasih Bu Ice. Iya. Nah, kalau misalnya aku dengar tadi yang kafemu itu ada catering. Catering makanan gitu juga bisa. Catering makanannya lebih makanan apa? Apa makanan yang kafe atau makanan prasmanan atau gimana? Oke, baik. Untuk outside catering yang kami maksud adalah emang untuk minimum misalnya 50
50 packs seperti itu yang diselenggarakan atau misalnya di luar ya, di mana kami sekarang motonya makanan harga warung ya, tapi rasa bintang 5 hotel. Dan kebetulan dari chef kami sekarang dari perhotelan, sehingga rasanya sangat berbeda sekali. Jadi mungkin ibu-ibu yang di BSD, daerah BSD mungkin bisa mampir di apartemen Akasa, seperti itu sih. Nah, nanti kalau misalnya ada mau offsite catering, kami bisa memberikan sampel untuk dicoba dan kita akan diskusi kembali. Siap-siap. Ya, untuk Bu Swasti kirimnya dari daerah mana ya itu cemilan-cemilannya? Itu bikin sendiri kan ya, berarti dirimu ya? Iya, bikin sendiri Pak Abe. Dari Jakarta Timur Pak Abe. Kalau sekitar bisa pakai GoShare. Yang paling laku dari makanannya makanan apa? Biasanya paling pada demen, yang paling larisnya? Jalarus sama petulu. Kalau jalarus kan mungkin karena biasanya orang kan yang dicocol itu kari ya, kuah kari. Nah, belum pernah ada yang dicocol pakai kinca gitu. Jadi ya rata-rata yang pesen itu jalarus. Oh, siap-siap. Nggak bisa di luar kota sih Pak Abe, cuma bisa Jakarta doang. Oh gitu, iya. Karena fresh. Oh iya. Kue basah kayak gitulah istilahnya. Iya. Kemudian Bu Sylvia itu baju bayi ya, baju bayi umur 1 sampai 5 kayak gitu, atau sampai umur berapa? Baju 1 sampai 5 tahun. Oh. Newborn. Oh. Dirimu dari ini ya, dari Surabaya ya ngirimnya ya? Saya jadi gini, kita ini kan punya kantor di Surabaya, kita memang bikin sendiri. Cuman yang bedakan produk kita sama brand-brand lain itu mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau ternyata baju bayi yang ada di luaran itu sekarang ya, kalau saya cek mungkin ada 90% kali ya. Saya udah banyak tes juga. Itu ternyata bahannya itu dari plastik. Jadi bukan dari kapas, tapi dari plastik. Terus kemudian dia pakai pewarnanya itu, kalau mungkin bisa cek, itu banyak mengandung azo. Jadi itu kan penyebab kanker dan segala macam. Nah, dari hal-hal, iya, itu memang betul. Jadi nanti kalau misalnya berkenan, saya bisa share videonya, caranya kalau mau ngetes gimana, gitu. Jadi kita nanti bisa lihat, karena kadang banyak sekali yang nggak sadar, kalau ini cerita sedikit ya, karena kebetulan kan anak saya dulu tahun 2019 kemarin kan sempat kena kanker juga. Jadi kita sempat nanya-nanya juga ke dokter penyebabnya tuh apa, terus dan segala macam. Anak umur berapa dirimu yang cancer? Kalau anak saya yang kena kanker waktu itu kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP cancer. Ya, oh, oke. Muda banget ya. Nah, jadi cuman kan maksudnya ya itu kan pengobatannya kita udah jalanin lah. Terus cuman kan saya tanya-tanya juga, maksudnya penyebabnya itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, banyak yang informasi, saya juga tanya ke dokter bahwa bahan kimia itu memang jadi penyebab utama sih sebenarnya kalau saat ini gitu. Selain memang gaya hidup, pola pikir, hormon dan segala macam itu pengaruh. Tapi 40%-nya itu kimia yang ada di sekitar kita itu juga sangat-sangat pengaruh. Kalau kita mau ngilangin 100%, kita nggak pakai bahan kimia itu memang nggak mungkin sih. Even baju kita pun untuk finishing tetap harus pakai kimia. Cuman ada baiknya kalau kita tuh milih gitu. Kadang-kadang ada yang orang-orang produsen itu yang bikinnya yang full kimia semua. Bahkan dia bisa bikin kapas itu benar-benar mirip kapas, tapi bahan aslinya itu dari plastik. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang kayak begitu-begitu itu kita harus sadar. Nah, kalau Piteco ini kita memang bikin, udah lama sebenarnya, papa saya dulu yang temukan, dia sudah bikin udah lama sekali, formulanya kita bikin memang benar-benar dari kapas asli. Jadi dari kapas, kemudian kita olah jadi kain, lalu kemudian kita olah jadi baju. Nah, kita konsisten sampai hari ini, bahannya ini mostly, jadi sebagian besar itu kita memang pakai yang alami, yang asli. Jadi kita nggak konsisten, nggak mau pakai yang
bahan-bahan yang memang bisa Iya. membahayakan ya. Apalagi kan kemarin saya sempat anak saya kena sakit itu, jadi kita semakin konsisten, kita semakin pilih lagi untuk bahan-bahan itu, kita juga nggak mau sembarangan. Nah, Iya. kalau misalnya bahan yang 100% kapas, yang semuanya asli, itu memang kalau mau beneran, itu mungkin bisa lihat kayak di Mother Care, kayak yang begitu, memang dia pure 100% serat kapas. Itu ya harganya sebijinya bisa 200-300 ribu kan sebiji. Tapi kalau kita semuanya made in lokal, nah kita masih bisa jual harganya masih terjangkau banget. Paling satu baju itu antara mungkin berapa ya, 50-70 ribu itu masih bisa kebeli gitu. Iya. Nah banyak yang mereka nggak tahu itu kalau pakaian itu sebenarnya nempel ke kulit itu juga terserap loh. Kan semua kimia-kimia itu juga terserap. Nah, Oh gitu. Ya, siap-siap. Nah, itu bahkan Walaupun udah dicuci berapa kali kayak iya, gitu ya bisa karena terserap juga ya. kalau ya makanya even punya Piteku kalau mau pakai tetap harus dicuci karena untuk finishing kita tetap pakai chemical. Itu bisa luntur pada waktu dicuci. Tapi bahan asli kita emang kapas. Nah, tapi kalau yang orang-orang bahan aslinya emang udah dari sintetik, itu mau dicuci model kayak apa juga nggak bisa hilang. Pewarnanya juga dia dari sintetik. Dan itu kalau kita mau cek, itu penyebab kanker hati, kanker kandung kemih. Nah, kayak begitu-begitu itu kita harus lebih fokus deh kalau misalnya mau beli apapun, ini dalam kasus ini baju, jadi kita harus lihat-lihat benar-benar yang paling nggak yang minim lah, yang minim kimianya kita harus ambil. Siap. Iya. Dirimu kalau ada ya Tokopedia, teman-teman yang presentasi pagi ini silakan ada Tokopedia, Instagram atau apa, share di chat boleh. Jadi teman-teman bisa. Kayak begitu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya. Jadi itu bisa yang Mas Aryo itu bisa jasa branding juga ya. Jadi konsultan usaha produk dari awal branding, market, sosial media dan marketplace bisa ya. Jadi Bu Ina silakan hubungi aja Mas Aryo seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman lainnya silakan. Kalau ada bisa kolaborasi silakan ya. Jadi dalam kata oh ini atau bisa juga misalnya dari presentasi umum begini. Nah, diri teman-teman punya koneksi misalnya yang berhubungan, silakan japri aja untuk di teman-teman di sini juga bisa presentasi pribadi juga pasti mereka suka sekali misalnya menerangkan produknya secara pribadi misalnya nih Mas Aryo tertarik sama Bu Sylvia produknya terus kayak janjian untuk telepon-teleponan atau video call atau zooman untuk pribadi untuk menanyakan lebih lanjut ya silakan kayak begitu siapa tahu oh ya ini kalau yang Bu Sylvia ini ada ini nggak bisa reseller kayak begitu nggak kan ini produsen penjualan kita udah banyak di toko sih tapi kalau Jakarta sama Tangerang ada juga mungkin tapi belum terlalu rata ya tapi kalau di Indonesia kita emang udah banyak bisa terima reseller tapi kalau misalnya mau beli langsung Piteku juga ada Shopee sama Tokopedia resminya langsung aja diketik Piteku Babywear gitu nanti langsung keluar. Oke, sip. Numerologi, dirimu mau sharing nggak di Gratitude? Nggak ahli. Oh, cuma sekedar ini ya. Iya, saya ikut aja sih. Cuman ya nggak terlalu mendalami. Kebetulan dokternya juga udah almarhum kena COVID kemarin. Iya. Oh, yang kemarin ini yang barusan Omicron. Oh, enggak, Delta. Oke, siap. Nih, Bu Sylvia, apakah ada bahan untuk benang rajut? Nah, dia kalau ini Bu Joyce ini kalau misalnya dia punya supplier bahan rajutan untuk baby kalau kayak gitu. Nah. Kalau untuk Piteku, saya jelasin dulu ya. Ini kita buatnya dari kapas aslinya itu kita udah, maksudnya kita ambil dari petaninya, kemudian kainnya juga kita rajut sendiri ya. Jadi kita langsung rajut sendiri, formulanya juga sendiri. Jadi memang spesial. Makanya kalau untuk Piteku kita nggak bisa sembarangan. Misalnya kayak ada orang request, sekarang lagi musim warna apalah hijau spotlight gitu. Ya oke, kita tampung, tapi untuk membuat kainnya itu kita nggak bisa langsung. Karena kita memang harus prosesnya dari awal. Semuanya. Oke. Gitu.
Jadi memang nggak, Hmm. kalau warna-warna yang tertentu yang gimana-gimana kan kadang-kadang perlu apa gitu, nggak bisa menyediakan ya. Bisa, nggak tapi sebenarnya harus besar banget, ya. Gede. Oh ya, siap. Baru lihat mukanya Bu Sylvia. Gitu ya. Iya. Boleh. Kalau apa namanya, Piteku ini udah lama sih sebenarnya, udah mungkin 20 tahun kayaknya udah ada ya. Cuman dulu papa saya yang menemukan memang. Cuman kemudian sekarang ya marketingnya mulai dibagi-bagi. Kebetulan saya salah satunya di bagian produksinya. Jadi untuk desainnya, untuk patronnya, kemudian apa ya, ya sedikit lah untuk product knowledge-nya itu memang saya tahu. Jadi itu bagian saya. Kalau marketingnya ada sendiri sih nanti di kantor, tapi bisa WhatsApp saya kalau misalnya mau lebih lanjut. Kalau misalnya mau jualan online bisa banget, bisa, sangat-sangat bisa. Kan sekarang nggak harus punya toko kan? Ya, jadi sekarang kita misalnya ambil aja di Piteku, kemudian nanti bisa dijual lagi di Shopee, di Tokopedia, kan harganya beda. Kalau misalnya dealer. Siap. Iya. Kobe anaknya juga ada kan, kecil ya? Ada. Aku yang paling kecil. 3 tahun. Masih bisa. Nanti Japri saya kasih tester. Siap. Oke. Soalnya kalau misalnya udah pakai Piteku ya, biasanya yang pasti ketahuan pertama itu kalau anak ada ruam, misalnya ada alergi kulit yang sensitif, itu pasti hilang. Pasti. Itu nomor 1. Terus yang kedua, anaknya pasti ngerasa nyaman dan dia pasti cuci pakai karena dia pasti beda banget. Kalau bahan-bahan kain yang dari plastik itu ya otomatis panas gitu loh. Saya sharing video boleh nggak untuk dibakarnya kayak apa hasilnya? Oh, boleh. Boleh ya? Tunggu ya. Iya. Banyak loh yang nggak tahu, serius benar. Jadi maksudnya hal-hal seperti kayak begini nih banyak yang nggak tahu. Sorry. Nah, ini. Caranya adalah kamu ambil, kemudian kamu pegang aja. Sorry, saya mungkin bahasanya kayak apa, karena ini videonya waktu saya Product Knowledge SPG, jadi mungkin yang dimaksud dengan kamu itu bukan sini, tapi SPG saya. Nggak apa-apa ya. Ya. Caranya adalah segini kamu ambil, kemudian kamu pegang aja gampang seperti ini, terus kamu bakar. Kelihatan ya? Oke. Yang harus diperhatikan di sini adalah asapnya. Kelihatan asapnya ini berwarna hitam ya. Kelihatan ya, kelihatan banget di asapnya warnanya hitam. Lihat ya, asapnya berwarna hitam, pekat sekali. Terus apinya ini kayak mendadak besar tadi kan. Lalu baunya yang paling penting, baunya ini nggak bisa ditipu. Baunya itu keras dan menusuk sekali, sangat-sangat nusuk. Di kepala itu nggak enak. Itu pewarnanya. Jadi pewarnanya itu dari sana. Itu bukti bahwa dia pakai pewarna yang saya sebutkan tadi, ASU. Dalam jumlah yang besar. Ya, kalau dibakar hasilnya seperti itu. Jadi ada 3 hal yang kamu harus perhatikan. Itu dari asapnya lagi berwarna hitam, kemudian baunya ya luar biasa. Pastikan pakai masker ya, kalau kamu bakar ya. Terus yang ketiga itu adalah hasil bakarannya. Kelihatan hasil bakarannya? Iya, berwarna hitam. Dan dia menggumpal. Ya. Terus kalau saya buka ini gunting, lihat nih, lengket toh? Iya, lengket. Nah, kalau kapas kan nggak mungkin lengket. Ya kan? Justru
apa yang lengket kalau dibakar? Apa yang lengket kalau dibakar? Plastik. Plastik, yes. Ya. Ya. Kemudian kalau punya saya oke. Saya bakar. Ini saya langsung skip aja. Saya bakar yang punya VTQ ya. Ini kemarin saya coba lagi. Oh ya. Karena yang Nanti itu saya tuh kan sering saya maksudnya nggak judging 1-2 brand. Cuman saya selalu keliling, saya biasa keliling ke baby shop, saya ambil secara random segala macam brand baju bayi, saya coba bakar, itu sampai saat ini saya belum nemu yang bahannya real kapas. Nggak ada. begitu. Kuat di ending-ending, jadi hati-hati banget. Ini masih. Dan yang paling serem, kadang-kadang orang pakai kayak sarung tangan bayi yang baru ya, baru lahir itu kan ya, biasanya dikasih sarung tangan. Nah itu, wah itu hampir semuanya nggak ada yang kapas. Itu kalau misalnya bayi kan nggak cuma dipakai aja, tapi dia pasti ke masuk mulut kan. Bayi kan pasti punya kebiasaan mulutnya dimasukin tangannya dimasukin ke mulut. Jadi ya mau nggak mau itu juga pasti kemakan bahan kimianya. Dan itu nggak habis kalau dicuci. Lalu, sekarang kita akan ini kita bakar VTQ. Ya. Ini kita puting di sini. Baunya ini seperti tadi kan kayak nyalanya nyaut gitu ya. Oke. Kelihatan dia nggak sampai menyala yang kayak tadi, jadi lebih kalem. Kain yang dibakar warnanya juga tidak menjadi hitam, tapi agak kecoklat-coklatan. Kelihatan? Apinya sopan, nggak langsung seperti kayak tadi. Kalau tadi kan kayak nyalanya nyaut gitu ya. Oke. Lalu kan perhatikan, tidak ada asap hitam sama sekali. Saya goyang-goyang, tidak ada asap hitam. Kalau tadi itu kan bergemuruh ya. Betul ya? Nah, terus lagi perhatikan, kainnya tidak menggumpal seperti tadi, melainkan dia menjadi itu asapnya putih, menjadi abu. Tuh lihat ya. Dan baunya ini seperti daun yang dibakar atau yang memang dia kapas yang dibakar. Tuh lihat tuh ya. Jadi dia full jadi abu. Ini kalau saya pegang seperti ini. Full jadi abu. Oh iya, iya beda banget ya. Beda banget. Karena memang dia jadi abu. Beda kan? Kalau yang tadi ya. Oke. Kalau yang tadi ya itu yang awalnya jadinya seperti itu. Jadi kalau yang ini rasanya plastik ya. Oke. Oke. Nah, sarung tangan. Ya, ada pertanyaan Bu Sylvia, itu sarung tangan bayi produksi juga ya? Tadi kayaknya agak ada suaranya. Ada, ya. Emang sarung tangan kita produksi justru itu yang concernnya kita pertama karena sarung tangan itu banyak sekali dipakai bayi, terus kemudian bayi itu pasti masuk mulut. Kita juga ada slip suit yang jumper itu tangannya, sorry ini kayaknya saya punya contoh di sini sebenarnya. Tapi sorry ya karena ini barang untuk dibakar-bakar jadi modelnya agak jelek. Kita punya juga yang seperti ini, jadi newborn kayak begini. Ini tangannya langsung kita bisa jadi sarung tangan. Jadi kan panjang ya, biasanya panjang. Kalau misalnya ini nggak usah pakai sarung tangan lagi. Nah seperti ini, kalau mau tidur tinggal ditutup aja seperti ini. Nah nanti dia udah jadi sarung tangan. Nah seperti ini, kakinya juga sama. Ya kalau ini kan aman, jadi ibaratnya dia mau tertelan juga nggak apa-apa. Terus kalau untuk cat sablonnya itu kita juga pakai yang water base.
Jadi memang pasti aman juga, nggak apa-apa. Ibaratnya sampai tertelan pun nggak masalah. Begitu. Kalau apa itu desain khusus, bisa sih nanti coba WA ke saya. Cuman saya harus minta izin sama manajemennya. Jadi maksudnya kita di Piteku apakah boleh gitu. Karena non mention Piteku apakah boleh apa tidak. Tapi selama pakai brand Piteku, kalau misalnya ada desain khusus yang mau boleh. Biasanya saya tahu begitu, ada beberapa toko yang minta desainkan khusus, tapi tetap pakai brand Piteku, itu boleh. Karena kain ini yang sebenarnya ciri khasnya Piteku, jadi trademarknya ada di kain ini. Kain ini nggak mungkin ada di brand lain. Ada bisa, tapi biasanya kualitasnya udah yang harganya mahal sekali. Cuman kalau Piteku karena semuanya itu dari hulu sampai hilir kita bikin sendiri, jadi ibaratnya harganya jauh banget sama yang orang-orang biasanya kalau model konveks pakaian pabrik begini nih ya, biasanya mereka itu sendiri-sendiri. Jadi yang bikin kain nanti dia ngesup ke orang, kemudian yang jahit ngesup ke orang. Tapi kalau kita enggak, kita semua dari awal sampai akhir kita bikin sendiri. Jadi untuk harganya jauh banget. Kalau sama yang kualitasnya begini, Piteku masih sangat-sangat murah. Iya. Ya. Keren. Ya. Paket newborn ada dong. Ya dari bayi, pokoknya kita bikin baju itu dari usia 0 newborn sampai yang sebenarnya dulu sampai 3 tahun karena masih banyak request, jadi sekarang kita sudah mulai bikin 4 sampai 5 tahun. Sudah ada. Begitu. Siap. Nanti di rumah bermain bakar-bakaran. Iya, boleh dicoba. Ya, jadi kalau misalnya kok Abe ini kan ada anak kecil nih, coba bajunya mungkin yang udah nggak cukup, serius bisa. Mungkin udah nggak cukup, kayak misalnya apa ya, dulu kan pernah punya sarung tangan, atau yang paling simpel lah kalau baju mungkin sayang bakarnya, yang sarung tangan atau apa, coba digunting. Yang digunting itu adalah bahan pakaian utamanya ya, jadi bukan pendukungnya. Maksudnya pendukung itu seperti ini. Kalau misalnya celana nih, ya, ini kan kain utamanya. Kalau pendukung itu seperti kayak ribnya begini, piece-nya, atau yang buat pengikat itu jangan. Kalau itu pasti campuran polyester, karena fungsinya memang dia untuk mengikat, supaya bajunya itu nggak melebar kemana-mana. Gitu. Cuman otomatis kalau pakai Piteku, karena dia bahannya kapas, cara mencucinya pun agak sedikit berbeda, tapi bukan sulit. Maksudnya yang penting nomor 1 dia nggak boleh direndam lebih dari 3 jam, karena kan dia kapas. Kalau direndam otomatis dia pasti mekar gitu. Dan dia karena warnanya juga kita nggak pakai zat pengikat yang kuat, karena yang bikin masalah itu azo itu fungsinya sebenarnya untuk membuat nggak luntur. Jadi dia warnanya tuh kalau bahasa Jawa itu nggak beladus, nggak berubah warna, nggak apa ya. Biasanya kalau warna-warna tua seperti ini merah, itu kan kalau udah dicuci berkali dia pasti warnanya agak-agak rusak kan. Nah kalau azo itu fungsinya dia akan terus ngejreng. Jadi seperti kayak ini contohnya yang saya bakar, ini yang plastik murni. Ini kalau direndam jangan lagi 3 jam, 3 hari juga dia nggak akan berubah warna, nggak akan berubah bentuk. Nah justru itu. Jadi menurut saya kalau yang cara gampangnya kalau kita mau beli gimana kan nggak mungkin kita bakar satu-satu. Intinya adalah kalau segala sesuatu itu terlalu berlebih ya, misalnya nggak gampang kusut, atau cepat kering, atau nggak gampang berubah warna, itu berarti dia pasti ada adding something, dia pasti akan menambahkan sesuatu. Dan penambahan yang sesuatu itu kimia, dan itu berbahaya. Jadi kalau misalnya baju bayi, kusut ya emang itu sudah pakemnya begitu, karena dari kapas ya pasti kusut, makanya dari zaman dulu ada yang namanya setrika begitu. Kalau polyester itu sebenarnya kalau bahan plastik itu nggak buruk juga, sebenarnya bagus, tapi sangat not recommended for untuk bayi, karena bayi ya. Terus juga polyester itu karena dia dari plastik, dia sangat rentan sama suhu tinggi. Jadi kalau kena panas sama seperti plastik-plastik lainnya, chemical-nya, kimianya tuh pasti akan lepas, dan lepas itu terserap langsung ke kulit. Begitu. Jadi kalau polyester itu bagusnya di mana? Biasanya untuk orang di daerah yang punya 4 musim, jadi ada musim dingin, di mana dia per
perlunya untuk di bagian dalam karena polyester itu untuk menahan angin, untuk nahan dingin begitu. Dan juga gampang kering karena kan memang kalau orang yang di musim-musim begitu kan dia nggak kena matahari banyak. Tapi kalau untuk kita yang di tropis seperti ini itu nggak cocok sebenarnya. Cocok kan katun. Nah, intinya begitu. Ya, thank you. Oh ya, ada pertanyaan buat Mas Aryo. Bentar. Coffee shop-nya itu ramah nggak buat ibu hamil alias non-smoking? Ya, terima kasih Bu Margareta. Tadi saya bilang emang saat ini emang kami sudah survei di tempat kami sih. Jadi memang banyak di situ emang tempat non-smoking ya jatuhnya. Ada beberapa customer di situ meminta adanya ada tempat untuk bisa smoking. Jadi kami bisa memberikan space tersendiri sih buat ibu-ibu hamil seperti itu sih Bu. Jadi kalau misalnya emang orang-orang yang merokok itu biasanya datangnya malam seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu hamil mungkin bisa apa ya? Kalau dari waktu bisa sore atau misalnya siang hari itu sih Bu kira-kira. Dan kami bisa berikan space sendiri sih. Iya. Thank you. Bu Ros, kalau dari yang pada nyobain yang paling laris, paling pada suka yang mana Bu Ros? Mana Bu Ros? Gimana kok, Be? Ya, yang daripada nyobain, yang udah pada beli gitu, yang paling laris yang mana? Kan udah pada open PO semua. Nah, yang paling laris yang mana? Yang produknya Bu Ros? Siomay hakau lo bakau. Jadi kalau saat bikinnya langsung habis gitu. Oh langsung. Iya. Kalau pesen harus 2 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya bisa? Saya 2 hari sebelumnya bisa. Oke, siap. Semua dalam keadaan. Bisa untuk kita untuk reseller awalnya mau siap jual juga bisa kita siapin. Kalau vegetarian ada produknya. Vegetarian? Vegetarian udah siap belum Bu Ros? Belum ya kali ya. Kalau yang vegetarian ya. Oh, dirimu vegetarian ya udah ya? Enggak sih, enggak cuman kadang-kadang aja. Dan banyak teman-teman yang di sini yang ada yang vegetarian. Jadi kalau misalnya kan kalau yang vegetarian kita sementara sih belum. Nanti kalau memang ada permintaan, aku akan usahakan untuk yang veggie. Enggak full. Kadang-kadang. Yang vegetarian itu produk ini Bu Peiling itu Batagor. Nah, itu dia ada siap buat vegetarian juga. Nah, itu recommended juga sih di Batagornya yang Bu Peiling. Nanti aku kasih deh hasilnya kalau misalnya mau. Boleh kok, boleh. Dia siap untuk vegetarian. Ada pesan yang vegetarian dari Bandung juga jauh. Ada, tapi saya lupa tahu pesannya di mana. Oh iya. Iya, sering pesan. Lumayan. Siap. Kalau yang Bu Swasti aku jarang makan kue kali ya. Jadi pas dibilang itu kok itu kue dari mana Bu Swasti? Gua jarang jajan gua. Mana Bu Swasti? Ya Pak B. Aku apa tadi Bu kemarin? Aku di Cakung Bu. Iya, Cakung ya. Di Cakung. Iya. Di dekat Pulau Gebang. Nggak bisa kirim ke Surabaya soalnya itu tadi saya tanya. Saya belum bisa. Bukan yang bisa one day yang paksel ya atau apa? One day kan dengan bisa, takut basi juga ya. Kan ada ya, nggak kuat ya, nggak bisa ya? Nggak. Oh. Pesanannya PO Pak B 1 hari sebelum biasanya. Oke. Siap. Nanti kalau pas ke kantor coba ya Pak B titipin ke suami. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang presentasi di sini? Mas Arya yang jasa sosmednya itu sampai dalam mereka kata bantu untuk
masang iklan ya. Jadi account-nya dikasih atau gimana ya? Maksudnya yang posting itu tim dirimu, jadi ngasih email sama passwordnya kayak begitu ya, Mas Aryo ya? Ya, jadi kalau misalnya sudah ada punya akunnya, itu ya kami bisa dikasihkan ke password apa namanya akun tersebut ya, Instagramnya sama emailnya. Tapi kalau misalnya belum ada sama sekali ingin beli dari awal ya kami bisa bantu buatkan sih sebenarnya. Gitu sih, Oh, Kom. siap. Oke, ada pertanyaan lagi untuk teman-teman di sini. Nah, tuh Bu Peling tuh, one itu ada menu vegetarian. Nah, muncul ya Boleh. di chatnya. Nah, tapi kalau berhubung saya memang masih suka yang hewan-hewan, yang hewan-hewan, ikan-ikan, saya belum pernah belum pernah yang sama yang ininya, yang ikan-ikannya demen sih saya. Batagornya kayak begitu suka. Siomay batagornya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mungkin tutup dalam presentasi produk member gratitude ini. Thank you atas partisipasinya. Silakan support satu sama lain. Atma Namaste.